Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai compiler. Di sini, anggota kelompok kami terdiri atas Akbar dengan NIM akhir 063, Joseph Triana dengan NIM akhir 024, Sarifah Nuha dengan NIM akhir 082, Safira Aska dengan NIM akhir 088, dan saya sendiri, Yasmina, dengan NIM akhir 116. Untuk kemudian adalah pengertian dari compiler. Nah, compiler ini adalah sebuah penerjemah atau translator dari bahasa yang tingkat tinggi ke bahasa yang tingkat rendah, yang dimana secara fungsional setara pada sebuah komputer. Nah, program yang akan dikompilasikan disebut sebagai program sumber atau teks sumber, dan kode mesin yang dihasilkan adalah disebut sebagai kode objek. Nah, demikian pula dengan bahasa tingkat tinggi disebut sebagai bahasa sumber dan bahasa mesin sebagai bahasa objek. Di sini terlihat bahwa compiler ini berada di antara source program dan object code, di mana source program ini adalah yang akan dikompilasikan dan merupakan bahasa tingkat tinggi yang ingin dikompilasikan. Kemudian ada object code sebagai hasil dari kompilasi, dan di mana object code ini merupakan bahasa mesin. Kemudian di sini ada proses kompilasi. Nah, proses kompilasi ini mengacu pada proses yang dilakukan oleh compiler untuk menerjemahkan program berbahasa tingkat tinggi menjadi program berbahasa yang tingkat rendah. Nah, proses ini tuh sangat kompleks, makanya dibagi ke dalam beberapa fase. Dan setiap fase ini merupakan operasi yang saling berkaitan secara logis. Di sini ada 6 fase dan dapat terlihat juga di dalam gambar ini. Yang pertama ini ada analisis leksikal, di mana analisis leksikal ini compiler membaca karakter-karakter di dalam program sumber dan mengelompokkannya menjadi rangkaian token. Kemudian ada analisis sintaksis, yaitu menyusun token-token tersebut dari analisis leksikal ke dalam struktur hierarkis melalui pembentukan parse tree. Terus yang kemudian ada analisis semantik, di mana memastikan bahwa setiap bagian program memiliki makna yang benar sesuai dengan aturan bahasa. Untuk kemudian di sini ada pembuatan kode perantara, atau kalau di dalam gambar di sini adalah intermediate kode generator. Nah, menghasilkan representasi kode yang lebih abstrak dan mudah diolah. Kemudian ada optimasi kode, ini agar kode menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir ada pembuatan kode mesin yang menghasilkan instruksi tingkat rendah yang dapat dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya ada analisis leksikal yang kemudian akan dijelaskan oleh Aska. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafira Aska Ramadhani dengan ekor NIM 088. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis leksikal. Analisis leksikal merupakan fase pertama dalam proses kompilasi. Pada tahap ini, program sumber dibaca sebagai rangkaian karakter, kemudian dipecah menjadi unit-unit bermakna yang disebut token. Token-token inilah yang nantinya digunakan oleh parser pada tahap analisis sintaksis. Analisis leksikal bertanggung jawab untuk menghilangkan white space dan komentar, menyiapkan token untuk parser, melakukan pengecekan dasar seperti validitas identifier, serta mengelola tabel simbol untuk lexem tertentu. Nah, di dalam analisis leksikal ini terdapat 3 istilah penting. Yang pertama itu adalah token atau kategori, atau bisa juga disebut diartikan sebagai jenis unit leksikal yang digunakan untuk parser, misalnya identifier, number, keyword, dan juga operator. Nah, yang kedua itu pattern. Pattern itu merupakan pola dari tokennya. Yang ketiga itu adalah lexem, rangkaian karakter. Nah, di sini ada contoh, misalkan dalam cons P sama dengan 3,14. Nah, substring P itu adalah lexem untuk token identifier. Nah, misalkan diberikan source code sebagai berikut, maka analisis leksikalnya itu bisa dituliskan di dalam tabel. Nah, lexem di sini itu merupakan rangkaian karakter dari source code ini,
dan token itu kategori dari karakternya, dan pattern itu pola atau aturan dari token. Nah, langkah yang kedua adalah syntax analysis, yaitu merupakan tahap kompilasi yang memeriksa apakah rangkaian token yang dihasilkan oleh analisis leksikal itu membentuk program yang tersusun dengan benar menurut aturan bahasa. Nah, struktur sintaks suatu bahasa biasanya dinyatakan dengan grammar seperti konteks free grammar. Dengan grammar, parser dapat dibangun secara otomatis untuk menentukan apakah program sumber itu bersifat well formed serta mengidentifikasi ambiguitas atau konstruksi yang sulit diparse pada tahap perancangan bahasa. Dalam prosesnya, parser menyusun token ke dalam struktur hierarkis seperti ekspresi, pernyataan, dan blok program, serta harus mampu menangani kesalahan sintaks dan melakukan pemulihan agar kompilasi tetap berlanjut. Nah, dengan misalkan diketahui grammar seperti ini dan ekspresinya itu sama kayak yang tadi. Nah, dari ekspresi ini didapatkan analisis sintaksnya seperti ini. Nah, ini divisualisasikan menggunakan derivation atau penurunan. Bisa juga analisis sintaks itu direpresentasikan menggunakan parser T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Mutiwibowo dengan NIM belakang 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua tahap penting dari proses kompilasi, yaitu semantic analysis dan juga intermediate code generation. Sebelum masuk ke materi, kita ingat bahwa compiler itu bekerja melalui beberapa tahapan. Setelah pengecekan token dan juga struktur dari kalimat program, barulah si compiler itu akan memastikan maknanya sudah benar melalui semantic analysis. Dan kemudian hasilnya akan diubah menjadi kode perantara oleh intermediate code generator. Nah, di materi yang pertama, apa sih semantic analysis itu? Jadi semantic analysis itu merupakan salah satu tahap yang memastikan bahwa setiap instruksi itu benar secara logis sesuai aturan bahasa. Di sini compiler tidak lagi fokus pada strukturnya, tetapi pada maknanya. Contohnya, apakah variabel sudah didefinisikan, apakah tipe datanya sudah sesuai, dan apakah ekspresi matematisnya sudah valid. Contohnya, di sini kita diberikan sebuah ekspresi, yaitu X sama dengan A dikali dalam kurung A kurang B, kemudian dikurangi E dikali dalam kurung C kurangi D, dan ditambah 5. Nah, kita akan menggunakan satu ekspresi ini untuk memahami bagaimana sebuah compiler itu melakukan analisis semantik. Di sini, compiler akan memecah ekspresi menjadi beberapa langkah yang logis. Misalnya yang pertama, menghitung A dikurangi B, kemudian hasilnya dikalikan dengan A, kemudian menghitung C dikurangi D, kemudian hasilnya dikalikan dengan E, kemudian hasil dari dua perkalian itu dikurangkan lalu ditambah 5. Nah, terakhir hasilnya itu nanti disimpan ke variabel X. Intinya di tahap semantic analysis ini itu kita akan memastikan bahwa urutan operasinya dan juga makna dari ekspresinya itu sudah benar. Kemudian intermediate code generator. Nah, setelah analisis semantik itu sudah selesai, compiler tidak langsung menerjemahkan atau menghasilkan kode mesinnya. Nantinya compiler akan membuat bentuk perantara yang disebut intermediate representation sebagai bentuk independen dari arsitektur komputer sehingga bisa dipakai di berbagai platform. Di sini terdapat contoh dengan ekspresi yang sama seperti tadi.
Ini kita bisa sebut sebagai kode perantara yang nantinya setiap operasi itu dipecah menjadi instruksi sederhana menggunakan variabel sementara T1, T2, T3, dan seterusnya. Nah, bentuk seperti ini itu akan memudahkan compiler dalam melakukan optimasi dan nantinya diterjemahkan menjadi assembly atau machine code. Pada tahap ini, pada bagian pengurangan A kurangi B yang dilakukan terlebih dahulu dalam tanda kurung, itu kita lakukan terlebih dahulu, kemudian disimpan hasilnya ke T1, kemudian dikalikan dengan A, simpan hasilnya ke T2, kemudian kita kerjakan lagi pengurangan yang ada di dalam kurung yaitu C dikurangi D, kemudian hasilnya disimpan ke T3, kemudian kita kalikan dengan E, kita simpan hasilnya ke T4, kemudian dari T2 dan T4 tadi kita kurangkan, kemudian kita simpan ke T5, dan akhir dari prosesnya T5 itu ditambah dengan 5, kemudian kita simpan di T6. Perkenalkan, saya Sarifah Nuhar dan Sumar dengan NIM akhir 082. Saya akan menjelaskan tentang code optimizer dan code generator. Seperti pada slide berikut, berikut adalah posisi dari code generator. Dari source program menuju front end, kemudian menuju code optimizer dengan intermediate code, kemudian menuju code generator sebelum menjadi target program. Code optimizer adalah fase dalam proses kompilasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan performa program tanpa mengubah makna atau hasilnya. Ia bekerja dengan melakukan transformasi pada kode antara, seperti menghilangkan kode yang tidak perlu atau dead code elimination, mengoptimalkan loop, dan melakukan aliran data untuk menemukan peluang perbaikan. Tujuannya adalah menghasilkan kode yang lebih cepat, lebih hemat memori, dan umumnya lebih baik dengan memanfaatkan informasi dari program. Meskipun jarang mencapai optimalitas sempurna. Optimizer idealnya fokus pada bagian program yang paling sering dieksekusi seperti inner loop untuk mendapatkan peningkatan performa yang signifikan. Berikut adalah contoh code optimizer. Misalkan diberikan ekspresi X sama dengan A dikali A minus B dikurangi E dikali C kurangi D ditambah 5. Maka, code optimizernya adalah move A ke RO, move RO R1, sub B ke R1, lalu multiple RO dengan R1. Kemudian move C ke R2, sub D dengan R2. Lalu move E ke R3, multiple R2 ke R3, sub R3 dengan R1, add 5 ke R1, lalu move R1 ke X. Kemudian code generator. Code generator adalah fase terakhir dalam model kompilasi yang bertugas mengubah kode antara yang telah dioptimalkan atau yang belum menjadi program target yang setara dengan bentuk kode mesin atau assembly. Tujuannya adalah menghasilkan kode yang benar dan berkualitas tinggi, artinya mampu memanfaatkan sumber daya mesin target seperti register dan instruksi khusus secara efektif. Secara matematis, menghasilkan kode optimal bersifat undesirable, sehingga dalam praktisnya digunakan teknik heuristik untuk menghasilkan kode yang baik dan efisien. Desain algoritma generator yang matang sangat penting karena dapat menghasilkan kode yang jauh lebih cepat dibandingkan algoritma yang dibuat secara terburu-buru. Berikut adalah contoh kode generator. Misalkan diberikan ekspresi X sama dengan A dikali A kurangi B dikurangi E dikali C dikurangi D ditambah 5. Maka kode generatornya adalah move A ke RO, lalu sub B dengan RO, move A ke R1, multiply RO dengan R1,
Lalu move C ke RO, sub D dengan RO, move E ke R2, multiply RO dengan R2, sub R2 R1, add 5, integer 5 dengan R1, lalu yang terakhir adalah move R1 dengan ke X. Nah, berikutnya kami akan memberikan contoh tahap-tahapan yang lengkap untuk mengkompilasi sebuah statement dari source code. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Triana Sipangkar dengan ekor NIM 024. Nah, di sini kami punya statement, di sini X sama dengan B per C dikurangi D per E tambah F ditambah 5. Nah, tata bahasa konteks, bebas konteks yang akan dipakai itu adalah berikut dengan beberapa variabel dan beberapa terminal, dan beberapa production rule-nya juga di sini. Kita langsung saja ke tahap-tahapnya. Yang pertama tahap leksikal, mungkin di PPT ini gambarnya agak blurry ya, jadi kita mungkin karena gambar yang ada di slide PowerPoint-nya agak kurang terlihat jelas. Di sini saya akan menjelaskan melalui Docs ya, Google Docs. Kita akan buat ini samping bersebelahan supaya kita bisa melihat soalnya selagi saya menjelaskan tahap-tahapnya ya. Oke. Kita bisa lihat ini sama dengan yang di sini. Kita masuk ke tahap pertama, analisis leksikal. Leksikal berarti kita mengenali setiap karakternya itu sebagai token ya gitu. Nah, di sini kita punya statementnya dan token-tokennya. X itu adalah sebuah ID atau huruf begitu, sama dengan itu operator assign atau memasukkan sebuah nilai, lalu ini ada kurung sebelah kiri, B sebagai huruf, per itu operasi pembagian, nih bagi, C huruf, kurang sebagai pengurangan tanda kurang, lalu huruf D, lalu tutup kurung lagi, lalu dibagi, buka kurung, huruf E, simbol tambah, huruf F, simbol tutup kurung, simbol tambah, dan yang terakhir angka 5 sebagai number begitu. Nah, jadi ini adalah pengubahan dari setiap karakter yang ada di persamaannya atau di statementnya itu kita akan kenali sebagai sebuah token begitu kan. Nah, selanjutnya adalah analisis sintaks atau pengenalan apakah statement ini sudah sesuai dengan tata bahasa yang dipakai begitu. Berarti untuk mengetahui apakah statementnya sesuai dengan bahasa atau tidak, berarti kita gunakan penurunan atau derivasi. Nah, di sini kami menggunakan derivasi leftmost ya. Berarti menurunkan semua variabel ke terminal dari yang paling kiri dulu. Oke, dimulai dari yang S di sini. S itu hanya hanya bisa berubah jadi ID sama dengan E. Sini dia berubah jadi ID sama dengan E. Nah, karena di sini ada dua variabel ID dan E, berarti yang kita turunkan adalah ID terlebih dahulu. Diturunkan menjadi huruf X. Sesuai di sini ada terminal X, ya terminal, maaf. ID diturunkan, dari sini ID diturunkan menjadi terminal X. E-nya masih tetap. Nah, karena ini X-nya sudah terminal, berarti kita bisa turunkan E. Nah, E turun menjadi E tambah T, lalu karena ada E dan T variabel, berarti kita turunkan yang paling kiri dulu yaitu E. E di sini kita turunkan menjadi T. Ini T, lalu T-nya T akan diturunkan menjadi T bagi F mengikuti yang di sini. Nah, ini itu caranya adalah dari paling belakang gitu kan. ID X sama dengan E, berarti X sama dengan semua yang ada di belakang ini adalah E, lalu kita ubah menjadi E tambah T. Di sini T-nya adalah nantinya akan jadi 5 ditambahkan, dan semua yang ada di sini adalah E, berarti ini nanti akan kita bagi dulu menjadi per statement yang dalam kurung pertama per yang dalam kurung kedua. Makanya di sini kita turunkan T-nya menjadi T per F gitu. Jadi nanti yang di sini adalah T, ini bagi di sini yang F. Nah, di sini karena ada tiga variabel, kita turunkan terlebih dahulu yang paling kiri, T
T-nya menjadi F. Di sini T jadi F, terus F. Karena di sini kan nanti ini T, ini F gitu kan. Nah, T yang ini juga ada dua operator. Ada dua operator, berarti nanti bagiannya itu akan dipecah lagi di sini, makanya dia diberikan kurung untuk kurung yang ini. Nah, terus nanti yang di dalam ini juga dikurang, berarti nanti E-nya ini T, ini E untuk yang ini. Jadi E dikurangi T, B per C itu sebagai E, dikurangi D itu nanti sebagai T, begitu. Dan seterusnya ini akan diturunkan sampai dia ketemu terminal B per F bagi T, F-nya akan diubah menjadi terminal C, T yang ini akan diubah menjadi terminal D. Nah, kita udah dapat statement yang ini, dari sini sampai sini udah dapat ya. Dari sini sampai sini, untuk yang ini, dari X sama dengan buka kurung B bagi C kurang D tutup kurung bagi, itu sudah menyentuh terminal semua. Lalu yang di dalam kurung ini kita akan panggil yang ini F, kita ubah menjadi dalam kurung E, begitu. Ini ya dalam kurung, lalu dalam kurungnya itu diubah jadi E tambah T menyesuaikan dari sini, ditambah operatornya, berarti penurunannya juga pakai yang ditambah, berarti pakai yang ini. Terus diturunkan sampai E-nya menyentuh terminal, T-nya juga diturunkan sampai menyentuh terminal, dan T yang terakhir akan diturunkan juga dalam bentuk terminal. Nah, kira-kira begitu penurunan dengan menggunakan Leftmost. Nah, karena statement ini bisa dipenuhi dengan grammar yang ini, berarti kita bisa simpulkan bahwa statement ini itu sudah memenuhi analisis sintaksnya dan dapat diterima oleh mesinnya melalui grammarnya, begitu. Ini cukup. Kita masuk ke analisis semantik atau tahap per tahap statementnya dijalankan atau dieksekusi. Nah, kalau dengan statement seperti ini, secara matematis juga kita tahu bahwa yang akan kita operasikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, kan? Ini ada dua dalam kurung, berarti bisa kita jalankan terlebih dahulu. Nah, tapi karena di dalam kurung ini ada dua operator lagi, berarti kita harus jalankan yang hierarkinya atau kedudukannya lebih tinggi. Berarti di sini kita akan jalankan dulu B bagi C, lalu hasilnya akan kita kurangkan dengan D. Sesuai di sini kita pembagian yang di dalam kurung kita lakukan terlebih dahulu, berarti yang ini. Nah, hasil pembagiannya dikurangkan dengan yang di dalam kurung, berarti nanti hasil dari B bagi C kita kurangkan dengan D. Nah, setelah itu kita bisa simpan dulu dan kita lakukan penjumlahan yang di dalam kurung satunya. Nah, kedua hasil yang di dalam kurung tadi itu, di sini ada operator bagi, berarti hasil dari kurungan yang ini akan dibagi dengan hasil dari kurungan yang ini ya, yang di sini. Nah, nanti hasil dari pembagian ini akan kita jumlahkan dengan angka 5, itu di sini tahap-tahapnya. Lalu hasil dari keseluruhan ini nantinya akan disimpan ke X. Nah, begitulah tahap-tahapan statement ini akan dieksekusi secara aritmatika. Itulah analisis semantik. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah mengubah ke intermediate code generator. Nah, kalau di tahap analisis semantik kan tadi masih menggunakan bahasa manusia, dari setelah kita melakukan ini, kita lakukan ini, terus lakukan ini. Nah, karena mesin itu tidak bisa menerima bahasa manusia kan, kita akan ubah ke bahasa kode. Nah, untuk sebagai perantara dari bahasa manusia ke bahasa mesinnya, kita gunakan intermediate gitu kan, intermediate di tengah. Nah, intermediate code ini dia lebih ke bahasa matematis begitu. Nah, di sini kita lihat B bagi C akan disimpan ke T1, sama seperti ini ya, pembagian dari dalam kurungnya ini yang di sini B bagi C kita lakukan terlebih dahulu, dan di intermediate itu akan disimpan ke T1. Lalu hasil dari T1 ini akan dikurangkan dengan D sesuai dengan yang di sini tadi, hasil pembagiannya akan dikurangkan begitu. Sudah akan disimpan ke T2. Nah, T2-nya disimpan, lalu kita lakukan operasi berikutnya yaitu E tambah F, itu akan disimpan ke T3, lalu setelah penjumlahan ini hasil
kedua hasil dalam kurung ini akan dibagikan. Nah, ini T2 hasil dari yang ini tadi akan dibagikan dengan T3 hasil yang di sini, disimpan ke T4. Lalu setelah itu akan hasil seluruhnya dijumlahkan dengan 5, berarti hasil seluruhnya itu T4 dijumlahkan dengan 5 dan disimpan ke T5. Nah, berarti hasil dari seluruh ini akan disimpan ke dalam T5. Nah, hasil dari T5 akan disimpan ke X. Nah, selanjutnya adalah kode generator. Ini tahap terakhir. Setelah kita membuat intermediate kode generatornya tadi, kita akan ubah statement ini yang dari source code tadi, kita ubah menjadi bahasa yang lebih dekat ke mesin untuk di-compile begitu. Nah, pertama kita akan simpan dulu nilai B ke dalam register. Kita pakai namanya register 0 di sini. Kita simpan B-nya. Lalu B ini kan tadi disimpan ke register 0, berarti di dalam register 0 saat ini itu nilainya B. Nah, nilai yang ada di dalam register 0 ini kita bagikan dengan C. Mengikuti yang di sini tadi ya, tahap pertama adalah B dibagikan dengan C. Nah, setelah itu berarti saat ini di dalam register 0 itu nilainya adalah B bagi C. Nah, hasil dari B dibagi C ini kemudian akan dikurangkan atau substitute dengan D. Di sini dikurangkan dengan D, berarti ini R0 dikurangkan dengan D dan hasil dari pengurangan itu akan disimpan di R0. Berarti 3 baris ini sudah menyelesaikan statement di dalam kurung ini. Kita lanjut ke operasi berikutnya yang ini. Nah, karena di sini belum bisa bersentuhan kan, di sini juga tadi dia belum bisa dioperasikan antara T2 dan T3-nya, kita pakai register baru. Nah, kita masukkan dulu. Oh, ini typo guys. Move. Nah, kita simpan dulu nilai E ke dalam R1 maaf. E akan disimpan dengan R1, berarti saat ini R1 memiliki nilai E. Setelah itu akan dijumlahkan dengan F di sini, berarti jumlahkan R1 dengan F, dan nanti nilainya akan disimpan di R1. Nah, berarti saat ini kita sudah punya R0, nilai yang ada di dalam R0 adalah ini, dan nilai yang ada di R1 adalah ini. Tahap selanjutnya adalah kita bagikan T2 dengan T3-nya tadi kalau di intermediate, berarti kalau di kode generator kita akan bagikan R0 dengan R1. Di sini. Nah, kita bagikan R0 dibagi R1 dan nilainya nanti akan disimpan ke R0. Berarti saat ini, setelah barisan yang ini, itu nilai yang ada di dalam R0 adalah semuanya ini, dan nilai yang ada di R1 sudah tidak ada ya, sudah kita tidak pakai lagi. Nah, berarti sekarang adalah kita jumlahkan R0 dengan 5, begitu. Nah, berarti nanti hasil dari seluruhnya ini akan disimpan lagi ke dalam R0, ke register 0. Semua nilai ini sudah ada di register 0. Berarti tahap terakhir adalah memasukkan seluruhnya ini ke dalam X, karena ada assign di sini. Nah, kita akan simpan seluruhnya itu tadi ke dalam X. Nah, berarti yang akan dieksekusi oleh mesin atau yang dikenali oleh mesin adalah barisan yang ini. Nah, sekian contoh yang bisa kami sampaikan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.